Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigfrid. Baik, kali ini kita akan bahas materi mengenai manajemen perubahan teknologi informasi ya teman-teman. Jadi aku akan bahas materinya berkaitan dengan apa itu manajemen perubahan TI, ada tujuan dan sasaran manajemen perubahan, kemudian jenis perubahan yang termasuk dalam manajemen perubahan TI, kemudian ada proses manajemen perubahan TI, ada peran dan tanggung jawab manajemen, kemudian sistem manajemen perubahan ITSM ya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang pertama aku akan bahas terlebih dahulu mengenai definisinya teman-teman ya. Jadi perubahan itu tidak terhindarkan dalam lingkungan teknologi informasi teman-teman. Dan mengelolanya secara efektif sangat penting untuk mempertahankan operasi yang stabil dan efisien. Manajemen perubahan TI adalah proses terstruktur yang memastikan perubahan dilakukan secara sistematis dan dengan gangguan yang minimal. Nah, dalam artikel ini kita akan membahas atau menjelajahi manajemen perubahan TI, prosesnya, peran, sistem, dan pentingnya dokumentasi, memberikan gambaran menyeluruh bagi mereka yang ingin memahami dan menerapkannya secara efektif, gitu ya. Kemudian kita ke definisi manajemen perubahan TI. Manajemen perubahan TI mengacu pada proses, alat, dan teknik yang digunakan untuk mengelola perubahan dalam sistem dan layanan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan gangguan, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan bahwa perubahan sejalan dengan tujuan bisnis. Jadi, dalam suatu perusahaan atau instansi itu terkadang teknologi informasi itu ada beberapa komponen yang memang dilakukan perubahan ya, baik dari segi hardware-nya, kemudian software-nya, kemudian dari database-nya misalkan ya. Nah, bagaimana perubahan itu kita coba untuk meminimalkan gangguannya gitu ya teman-teman. Misalkan aku punya suatu server nih. Nah, server ini biasanya itu kita menggunakan provider A ya sebagai provider internetnya. Kemudian kita ingin mengganti ke provider B gitu kan. Nah, bagaimana proses perubahan provider internet itu sehingga tidak mengganggu operasional atau jalannya sistem informasi yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, itulah perannya dari manajemen perubahan TI. Seperti itu teman-teman ya. Cara untuk kita memahami mengenai manajemen perubahan di teknologi informasi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi apa saja proses yang berhubungan dengan manajemen perubahan teknologi informasi gitu kan. Nah, yang pertama adalah change request. Biasanya ini dari tim-tim yang ada di operasional yang memang setiap hari gitu ya, menjaga agar kualitas layanan itu tetap terjaga gitu teman-teman. Dari change request itu kemudian di review oleh manajemen gitu ya, berkaitan dengan perubahannya gitu. Apakah masuk ke dalam budget kah? Apakah masuk ke dalam strategi instansi atau perusahaan kah? Nah, itu harus direview terlebih dahulu seperti itu teman-teman. Kemudian jika memang sudah di-approve, ada planning gitu ya untuk perubahan. Biasanya itu membutuhkan beberapa waktu seperti itu teman-teman. Kemudian setelah planning ini dijalankan, kemudian diberikanlah lampu hijau di step 4 ini teman-teman, yaitu change approval ya. Kemudian setelah itu dilakukanlah pengubahan ya, implementasi pengubahannya. Setelah diubah, kita coba review gitu kan. Apakah perubahan ini menjadikan sistemnya lebih baik kah atau tidakkah? Itu kita review di sana di step 6 nih. Kemudian setelah semuanya oke, maka proses itu kita close gitu ya. Kita close. Nah, mungkin itu ya proses yang berhubungan dengan IT change management ya. Secara garis besarnya, teman-teman. Nah, di sini juga ada framework, teman-teman ya. Jadi perubahan atau change management ini juga memiliki framework yang perlu untuk kita pahami agar proses itu berjalan dengan smooth, teman-teman ya.
Jadi ada tahapan pertama yaitu assess. Jadi kita lihat dulu nih projectnya gitu kan. Kemudian kita harus lihat dulu gitu impact-nya seperti apa ketika kita menerapkan perubahan ini. Apakah lebih banyak orang menikmati perubahan ini atau tidak gitu ya secara performansi gitu teman-teman. Kita lihat juga stakeholdernya seperti apa, komunikasi yang dibutuhkan seperti apa. Ini aku zoom biar lebih jelas ya. Nah, kesiapannya seperti apa, kemudian networknya bagaimana, kemudian trainingnya seperti apa, itu kita lihat di bagian assessment ini. Kemudian tahapan yang kedua development teman-teman ya. Jadi kita harus membuat semacam planning perubahan secara strategis gitu teman-teman. Roadmap-nya harus ada. Kemudian detail perubahannya dan programnya itu seperti apa, itu harus ada di fase development ini. Kemudian ada deploy di sini. Kita harus memberikan komunikasi tetap antara stakeholder, kemudian atasan kita, kemudian vendor gitu ya. Kemudian ada ya ini tadi engage stakeholder, kemudian manage champions, menjaga agar kita itu jika memang kita di bagian pelayanan tetap gitu ya sistem informasi kita itu menjadi champion di bidangnya gitu ya. Kemudian ada resolve resistensi, kemudian memberikan training gitu kan. Kemudian kita tracking juga readiness-nya seperti apa gitu. Kemudian assessment adoption readiness gitu ya. Ketika kita sudah mendeploy, kita tentukan teman-teman ya go live-nya itu kapan gitu. Eh Misalkan aku memiliki sistem informasi yang terbaru gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengubah sistem informasi lama ke yang baru? Apakah kita sedikit demi sedikit gitu ya, pelan demi pelan, pelan gitu ya? Eh, apakah untuk beberapa user aja kita berikan akses ke sistem informasi yang baru gitu kan? Sedikit demi sedikit. Nah, itu mungkin nanti tergantung dari strategi pengimplementasiannya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah go live ini kita normalisasikan gitu kan. Kita normalisasikan yang tadinya kita bergantung ke sistem informasi yang lama, kita sedikit-sedikit berubah ke sistem informasi yang baru sehingga sistem informasi yang lama kita matikan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita juga harus memprovide post go live support gitu kan. Barangkali ada eh, pengguna yang membutuhkan bantuan gitu teman-teman karena kan dari segi user interface-nya juga berbeda gitu ya. Kemudian kita juga harus men-tracking adoption success-nya gitu kan. Kemudian ada provide additional training jika dibutuhkan. Kemudian kita recognize successes, kemudian reward champion network. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi transition plan, hand-off resources. Jadi kita memberikan eh, dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan dengan sistem informasi yang baru gitu ya ke pengelolanya. Kemudian memberikan final report dan juga recommendations. Kemudian kita minta berita acara misalkan ya untuk menutup project ini sebagai tanda bahwa project ini sudah selesai. Gitu teman-teman ya cara kita memanage perubahan itu gitu teman-teman menggunakan framework OMCS ini. Tujuannya dan sasaran manajemen perubahan dalam TI yang pertama adalah memastikan perubahan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis teman-teman. Kemudian kita meminimalkan gangguan layanan dan dampak negatif. Kita meningkatkan kualitas dan performansi daripada layanan, menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis. Dan juga ini adalah beberapa jenis-jenis perubahan yang termasuk dalam manajemen perubahan TI. Perubahan standar, perubahan yang telah disetujui sebelumnya dengan risiko yang rendah. Jadi ini biasanya perubahan-perubahan yang cuman nambahin logo gitu kan. Kemudian di sini ada contohnya yaitu pembaruan perangkat lunak, tugas pemeliharaan rutin. Jadi lebih ke hal-hal yang sepele gitu ya. Gak harus merubah-rubah
banyak komponen di dalam sistem informasi yang kita punya gitu teman-teman. Kemudian di sini ada perubahan normal adalah perubahan yang memerlukan penilaian dan persetujuan. Perubahan ini mungkin memiliki dampak sedang pada layanan dan biasanya memerlukan perencanaan dan penilaian risiko yang lebih rinci. Dewan Penasihat Perubahan biasanya meninjau perubahan ini untuk memastikan bahwa mereka dibenarkan dan bahwa risiko potensial telah diatasi dengan memadai. Jadi risiko-risikonya ini dipastikan terlebih dahulu di awal, bisa diimplementasikan dan juga diselesaikan jika perlu sebelum dilakukan deployment. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga perubahan darurat, perubahan yang harus dilaksanakan dengan segera untuk menyelesaikan permasalahan yang kritis ya. Jadi perubahan darurat ini adalah perubahan prioritas tinggi yang perlu dilaksanakan segera untuk menangani masalah kritis ya. Seperti kerentanan keamanan atau pemadaman sistem. Jadi perubahan darurat ini yang berhubungan dengan misalkan celah keamanan gitu ya. Kalau misalkan saat itu juga kita tidak men-solve, khawatirnya ada serangan cyber, tiba-tiba komputer kita semuanya di-hack gitu kan. Nah, itulah perubahan darurat yang perlu untuk segera kita selesaikan gitu ya permasalahannya. Nah, itu untuk perubahan darurat, teman-teman. Di sini ada proses manajemen perubahan TI. Ini aku tadi sudah jelasin panjang lebar di bagian framework gitu ya. Ada identifikasi dan pencatatan, ada evaluasi dan perencanaan, persetujuan, implementasi, tinjauan, dan penutupan ya. Kemudian peran dan tanggung jawab manajemen perubahan, ada inisiator perubahan. Biasanya orangnya adalah tim yang mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan dan mengajukan permintaan perubahan gitu ya. Kemudian ada manajer perubahan, contohnya adalah manajer perubahan TI, meninjau permintaan, perubahan konfigurasi firewall dan berkoordinasi dengan tim terkait gitu kan. Kemudian ada juga Dewan Penasihat Perubahan, yaitu terdiri dari pemimpin TI, ahli keamanan, dan manajer bisnis. Berkumpul untuk mengevaluasi pembaruan firewall yang diusulkan. Jadi ini memang skalanya adalah skala yang besar ya teman-teman ya. Sehingga perubahan-perubahan itu harus ditentukan di level penasihat perubahan seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga tim implementator, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan perubahan sesuai rencana yang disetujui termasuk pengujian dan penerapan. Contohnya adalah tim operasi ya dari teknologi informasi menerima permintaan yang sudah disetujui sebelumnya, kemudian menguji konfigurasi baru di lingkungan pengujian. Jadi perlu untuk dites dulu gitu ya di lingkungan pengujian. Kemudian menerapkannya selama jendela pemeliharaan yang dijadwalkan. Ada juga pemangku kepentingan seperti itu teman-teman ya. Seperti itu teman-teman untuk manajemen perubahan. Kita lanjut ke sistem manajemen perubahan ITSM gitu ya. Ketika datang untuk layanan TI, kerangka kerja manajemen layanan TI seperti ITIL merupakan pengubah permainan atau game changer gitu ya. Mereka menyediakan pendekatan terstruktur yang mencakup praktek terbaik untuk manajemen perubahan teman-teman ya. Jadi framework ini juga memberikan best practice ya untuk manajemen perubahan dan memastikan bahwa perubahan ditangani dengan lancar dan sejalan dengan tujuan bisnis ya. Manfaat menggunakan sistem manajemen perubahan yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, peningkatan visibilitas, risiko yang kian lama menjadi berkurang, dan juga beberapa fitur kunci yang dicari dalam sistem manajemen perubahan yaitu repositori perubahan terpusat. Jadi ini perlu teman-teman. Repositori perubahan terpusat itu penting banget ketika misalkan kita terjadi perubahan gitu kan, dan juga ternyata perubahan ini bermasalah, kita bisa kembali ke versi sebelumnya gitu teman-teman dengan bantuan repositori perubahan terpusat ini. Sehingga kegunaan dari repositori ini adalah untuk melacak dan mengelola semua perubahan di satu tempat, menciptakan satu sumber kebenaran yang dapat diakses semua orang. Ini digunakan untuk menjaga semua informasi terkait perubahan terorganisasi dan mudah ditemukan ya. Ini contohnya adalah kalau misalkan kita ngomong masalah development program, repositori perubahan terpusat itu adalah GitHub-nya misalkan ya atau GitLab-nya gitu. Kita menggunakan dua platform tersebut gitu teman-teman.
Kemudian ada juga alur kerja otomatis, menyederhanakan proses perubahan dengan mengotomatisasikan gitu ya tugas rutin seperti pemberitahuan, persetujuan, dan eskalasi dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga pelaporan dan analitik. Alat ini memantau kinerja dan hasil, menawarkan wawasan tentang seberapa baik proses manajemen perubahan bekerja gitu kan. Laporan rinci membantu mengidentifikasi tren, mengukur indikator kinerja utama, dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Biasanya ini toolsnya digunakan untuk orang-orang yang ada atau manajemen yang ada di top level gitu ya, untuk memantau semua prosesnya seperti itu teman-teman. Baik, mungkin dari aku seperti itu dulu teman-teman untuk manajemen perubahan teknologi informasi. Jika ada pertanyaan lanjutan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Jangan lupa minta bantuannya banget teman-teman untuk like, dan juga komen, dan juga subscribe. Sehingga aku bisa jadi lebih cepat dan lebih semangat dalam bikin video-video selanjutnya ya teman-teman. Masih ada banyak lagi teman-teman. Di sini kita lihat ini baru page 82 gitu ya, dari 257 page gitu teman-teman. Mohon bantuannya teman-teman, biar aku lebih semangat bikin videonya ya, untuk subscribe. Makasih banget teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.